Oke, kita bakal ngomong tentang tiga prinsip utama straight line. Jadi gini, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita punya line semua dari sini sampai ke sini. Titik A adalah titik di mana kita bertemu dengan klien, kita mulai open sale. Titik B adalah titik di mana kita close sale. Tapi Jordan Belfort membuat satu sistem yang sangat bagus sekali, di mana ada garis atas, di mana ada garis bawah juga, ada boundariesnya, ada batas atas dan ada batas bawahnya. Oke? Nah, batas atas dan batas bawah ini adalah batas di mana Anda ingin menjaga mereka terus berada di dalam batas ini, jangan sampai nembak ke atas. Karena kalau dia sampai nembak ke atas atau jebol ke bawah, Anda benar-benar sudah kehilangan dia. Oke? Nah, sama seperti Anda ngomong, pernah nggak sih ngomong ngalor ngidul nggak tahu kemana? Habis itu nggak tahu ini tadi kita ngomongin apa sih. Nah, sama seperti itu. Ketika kita pengen jualan, kita pengen jaga jualan itu tetap fokus, tetap berada di situ. Kadang-kadang memang orang akan menyimpang, akan melenceng ke sana ke sini. Tidak ada masalah. Dia melenceng ke atas sedikit, bawa balik ke bawah. Dia melenceng ke bawah sedikit, bawa balik lagi ke atas. Tugas Anda adalah bagaimana membawa dia terus berada di sana. Jadi yang pertama jelas Anda muncul pertama 4 detik Anda langsung building rapport, Anda langsung, oh saya seorang ahli, saya sangat cerdas, saya sangat antusias, saya seorang expert. Anda langsung munculkan ke sana itu di 4 detik pertama. Lalu yang berikutnya, tujuan Anda adalah mengumpulkan informasi. Tanya dulu sama dia, oke, saya boleh tahu, ini kalau boleh tahu masalah Anda yang paling besar itu seperti apa? Oke, apa yang Anda rasakan? Lalu kecemasan Anda tuh paling cemasnya di mana? Lalu harapan Anda itu seperti apa? Bagaimana Anda pengen ini produk ini seperti apa? Apa sebenarnya yang menjadi kebingungan Anda? Itu yang Anda buat. Anda mengumpulkan informasi dulu. Setelah itu Anda mulai mengontrol dia, jaga penjualan supaya berada di atas batas atas dan bawah. Misalnya gini, sama misalnya seperti seorang dokter, oke? Seorang dokter, ketika Anda datang ke sana, Anda sakit perut, maka dia akan bertanya. Dia adalah seorang expert. Anda dengerin dia karena dia seorang expert, dia seorang ahli di bidang kedokteran itu. Ketika Anda sangat expert, dia akan bertanya, oke, perutnya sakitnya di sebelah mana? Di atas atau di bawah? Di sebelah sini sakit enggak? Oke, di sini sakit atau nyeri? Nyerinya seperti apa? Nyerinya nyut atau nyerinya menusuk atau seperti apa? Oke, coba tarik nafas. Kalau tarik nafas gimana? Sakit? Aha. Oke. Nah, kemarin makan apa saja? Sudah buang air belum? Oke. Kemarin yang diminum apa saja? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan seorang expert. Seorang expert akan mengendalikan sales lewat pertanyaan-pertanyaannya. Jadi ketika Anda seorang expert, Anda yang nanya sama dia, oke, apa masalah Anda? Misalnya saya pengen berjualan sebuah training misalnya. Kalau saya pengen menjual sebuah training misalnya ke perusahaan ABC, saya bakal bertanya sama Anda, oke Bapak, boleh saya tahu masalahnya apa saja? Oke, Pak, bagaimana dengan turnover karyawan? Seberapa tinggi tingkat turnover Anda? Atau tingkat turnover itu adalah tingkat pergantian karyawan. Oke, tingkat customer satisfaction, apakah pernah diukur? Oke, Anda mengukurnya pakai matriks yang seperti apa? Apakah sudah ada belum ukurannya? Oke, siapa yang mengepalai HRD Anda? Orangnya seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bahwa Anda memang seorang expert. Anda memang seorang ahli. Ketika dia sudah menjawab, oke, ini turnover karyawan saya seperti ini, HRD saya seperti ini, dia sudah menjelaskan, baru Anda ngomong sama dia, pas sekali. Bapak, saya punya produk yang pas sekali untuk kebutuhan Bapak. Baru kita ngomong, oke, ini Pak, ini yang terjadi, ini seperti ini begini. Jadi begini loh Pak, Bapak ini cocok sama produk saya karena untuk mengatasi turnover karyawan Bapak yang tinggi seperti ini. Dan Bapak sekarang belum melakukan pengukuran kepuasan customer toh. Kalau Bapak melakukan, ini penting untuk kita lakukan. Mengukurnya seperti ini, measurementnya seperti ini. Makanya ini produknya pas sekali buat Bapak. Kita hanya bisa menawarkan kalau kita sudah cukup banyak mendengarkan. Jadi penjual yang jago, penjual yang ahli, bukan cuma penjual yang jago ngomong, tapi penjual yang ahli adalah penjual yang memang dia jago mendengarkan dan dia juga jago bertanya. Itu dia penjual yang bagus. Nah, dan berikutnya saya pengen Anda ketika Anda bertanya terus jaga dia supaya dia berada dalam batasan ini. Misalnya dia ngomong, oke, bagaimana turnover karyawan Anda? Turnover karyawan kami cukup tinggi Pak. Tahu enggak Pak, kemarin tuh ada karyawan kita Pak yang sampai keluar tuh Pak, dia sampai marah-marah Pak, dia sampai marah-marah karena istrinya itu Pak, sebenarnya istri itu enggak setuju sama kerjaan dia. Nah, itu kan sudah menyimpang toh. Oke, saya bisa ngerti. Istrinya marah-marah, dia menyimpang. Oke. Nah, kalau boleh tahu angkanya berapa persen? Turnovernya berapa persen? Di situ adalah kesempatan untuk mengembalikan. Oke, balik lagi ke topik.
Karena kalau misalnya, oh ya, terus istri gimana? Waduh, itu sampai marah begitu, terus gimana? Cerai dia? Iya cerai. Dan kalau Anda sudah ngomong seperti itu, sudah sampai lewat, lah dari batasan Anda akan pernah bisa mengembalikan lagi salesnya. Oke, jadi Anda ketika Anda mau mengembalikan sales, Anda terus balikin lagi, oke, terus, oke, jadi berapa persen Pak? Anda seorang ahli, ketika Anda seorang ahli, Anda akan bisa membawa dia kembali. Nah, untuk karena itulah Anda perlu pakai namanya skrip. Mungkin sebagian dari Anda yang dulu pernah nonton filmnya Mel Gibson. Di Braveheart dia menyampaikan pidato yang begitu hebatnya. Anda bisa bayangkan kalau misalnya Mel Gibson tidak dikasih skrip sama sekali. Dikumpulkan orang begitu banyak, matahari sudah pas, terus itu sutradara bilang, oke Mel, suka-suka lu mau ngomong apa, pokoknya bikinnya semangat ya, gitu ya. Gawat toh, nggak bisa seperti itu. Nah, Mel Gibson bisa mengasih speech yang begitu hebat, bisa ngasih speech yang begitu menggugah jiwa. Kenapa? Karena dia sudah tahu apa yang mau diomongin. Dia sudah hafal skripnya, sudah latihan berkali-kali. Nah, Anda mungkin merasa, oh, Pak Ronald pintar ngajar. Yes, saya pintar ngajar. Kenapa? Karena sudah latihan berkali-kali. Sebelum saya nerangin ini sama Anda, saya sudah mikir dulu, saya sudah jalankan dulu di kepala saya. Saya sudah ngerti, oh ini yang bakal ini. Slide ini kurang lebih adalah skrip saya. Ini adalah panduan saya untuk membimbing Anda. Kalau misalnya saya cuma ngomong aja tanpa panduannya sama sekali, aduh ini Pak Ronald kok ngajarnya kebalik-balik. Nah, orang bakal bahasa, Pak Ronald, tapi kan kayak robot Pak, kalau pakai skrip. Intinya adalah, kuncinya adalah bagaimana Anda bisa membuat skrip, orang membaca skrip tapi kelihatan seolah-olah seperti tidak pakai skrip sama sekali. Itu dia kuncinya. Nah, bahkan kalaupun misalnya, Pak, dia masih belum lancar, Pak, masih pakai skrip, tidak ada masalah. Kalau dia pakai skrip, pertanyaannya sudah mulai bagus, sudah mulai terarah. Terbukti, pakai skrip itu meningkatkan sales 65-70%. Why not use a script? Nah,